teman-teman, selamat berjumpa lagi. Hari ini hari Senin, tanggal 24 Maret 2025. Kita di acara IG Live PA online bareng Alkitab. Nah, hari ini kita masih dalam tema Maret, yaitu persiapan Paskah. Dan hari kita belajar tentang Yesus, anak domba yang sempurna. Dari Yohanes pasal 1 ayat 2. Kita akan buka Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai yang 34. Karena kita akan bersama-sama dengan guest kita, ada Kak Marsha dan juga Kak Hasian yang akan menggali ayat ini bersama kita. Ya, bersama kita sudah hadir Kak Roma. Selamat malam Kak Roma. Halo Kak Yudo dan teman-teman Sahabat Sabda, selamat malam, selamat bergabung dalam Alkitab. Ya, nah ini aku barusan sapa-sapa teman-teman untuk ngajak mereka ikutan juga Kak, untuk buka Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34 supaya nanti mereka bisa ikut dalam penggalian ya Kak ya. Yap, benar sekali, kita masih dalam tema persiapan Paskah ya. Jadi teman-teman gimana menyambut Paskah tahun ini? Apakah biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang istimewa dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya gitu ya. Harapannya dengan Alkitab persiapan Paskah ini bisa menolong teman-teman semua juga bisa nantinya menghayati Paskah dengan lebih intim ya. Nah ini udah gabung nih Marsha dan juga Hasian di sini. Halo. Iya. Halo, selamat malam. Halo, Kak Roma. Oke, apakah siap teman-teman untuk menggali hari ini? Siap. Oke. Ya, Ini Kak Marsha katanya nggak kedetek ini. ya, akan diturunkan dulu, nanti akan diundang lagi Kak ya. Oke. Nah, teman-teman di rumah, malam hari ini kita akan ambil satu tema dari Yohanes 1 tadi ayat 29 sampai 34, yaitu Yesus anak domba yang sempurna. Dan kita ada di dalam Alkitab. Kami terus mengingatkan ya bahwa Alkitab adalah satu pendalaman Alkitab yang kita lakukan untuk menggali pasal-pasal yang terkenal. Makanya kita sebut sebagai pasal-pasal yang top Alkitab gitu ya. Dan dalam Alkitab ini juga kita menggali dengan satu metode yang sangat menarik sekali khususnya untuk anak-anak muda. Kita memakai metode namanya metode SABDA. Apa itu Kak Yud? Ya, metode SABDA adalah metode yang dibuat oleh Sabda sendiri gitu ya, untuk kita belajar firman Tuhan secara mendalam dan bertanggung jawab teman-teman. Jadi kita mulai dengan langkah S, yaitu simak, kemudian A, analisa, B, belajar, kemudian ada doa atau diskusi, dan juga kita berujung pada aplikasi, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita akan ber-PA malam hari ini dengan metode juga ya Kak ya? Benar sekali. Nah, oke, kita akan kenalan dulu dengan Marsha dan Hasian. Bisa kenalan singkat nama, kota, domisili, gereja, dan juga mungkin kesibukan pelayanan saat ini gitu ya. Kita mulai dari Hasian dulu deh, silakan bisa kenalan. Permisi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Oke, Ya, jelas. Baik, Shalom teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Sola Gracia Farinov Hasian Lumban Gaul, biasa dipanggil Hasian. Saya sekarang tinggal di Kota Malang, Jawa Timur. Ya, domisili di Kota Malang tentunya. Gereja di GKI Bromo Malang dan pelayanan juga di GKI Bromo Malang sebagai guru sekolah minggu dan pemandu pujian. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hasian. Ya, lanjut ke kamar saya ya. Oke, shalom semuanya. Ya, Halo. perkenalkan, suara saya jelas ya, kakak-kakak? Ya, jelas ya. Jelas. Ya. Perkenalkan, nama saya Marshalina Esther Mori, biasanya dipanggil Marsha. Saya asal kota dari Solo, dari Surakarta, tapi untuk saat ini saya lagi bekerja melayani di Semarang. Dan gereja saya di GKIN Batu Penjuru Solo. Kemudian pelayanan saya sekarang, saya tim altar di GKIN, guru sekolah minggu, dan kemudian sekarang lagi melayani di dunia pendidikan di sekolah dasar dan TK gitu teman-teman. Terima kasih. Pengajar semua ini berarti teman-teman ini, GSM. Oke, dan ada Kak Yudo dan saya Roma yang akan memandu sebagai host juga dalam acara Alkitab malam hari ini ya. Nah, karena kita udah kenalan dan kita udah nyapa juga teman-teman yang sudah bergabung, kita akan segera mulai penggalian kita malam hari ini. Saya minta Kak Yudo bisa membuka dalam doa.
Oke, baik. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan anak-anakmu melalui teknologi yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa belajar firman Tuhan. Tuhan tolong dalam tempat kami masing-masing, Roh Tuhan membuka pikiran dan hati kami terhadap firman-Mu, dan juga menolong kami untuk bisa mengikuti dengan baik Tuhan. Kami berdoa untuk setiap device yang kami pakai, baik itu HP, laptop, mungkin juga kami membutuhkan listrik dan juga tempat. Tuhan tolong supaya semuanya Tuhan lindungi, Tuhan pakai demi kemuliaan-Mu. Saya berdoa Tuhan supaya Tuhan terus menjaga kami sepanjang PA hari ini, supaya bisa belajar bagaimana kami harus memandang Yesus sebagai anak domba yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, tadi dalam doa Kak Yudo menyebut ya sebagai Yesus sebagai anak domba. Nah, kita akan overview sedikit dan juga melihat latar belakang sedikit tentang konsep anak domba ini sendiri, karena nggak ujuk-ujuk munculnya di Perjanjian Baru gitu ya. Jadi Yesus dikatakan anak domba yang disediakan Allah karena dia itu adalah penggenapan dari apa yang dimaksudkan di Perjanjian Lama. Nah, kalau teman-teman mengikuti Alkitab sepanjang Maret ini, di awal Maret kita sudah belajar Keluaran 12 ya, itu kemarin penggalian pertama kita, dan kita melihat di sana bagaimana ada anak domba yang dikatakan harus disembelih ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel gitu ya. Kenapa anak domba yang harus disembelih dan dipercikkan pada kedua tiang pintu rumah mereka? Karena nanti apa? Dengan adanya tanda gitu anak domba, percikan darah anak domba itu, maka malaikat akan melewati ruang tersebut gitu ya. Dan darah anak domba inilah yang akan meluputkan bangsa Israel dari segala hukuman anak sulung di Israel saat itu. Jadi bisa kita sebut bahwa konsep anak domba ini nggak berdiri sendiri gitu, karena berhubungan dengan Paskah pertama yang dialami oleh bangsa Israel sebagai korban. Jadi anak domba ini sebagai korban sembelihan saat itu ya, untuk menggantikan anak sulung yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat penggenapannya, berarti sekarang Yesus pun adalah anak domba sebagai korban yang akan menggantikan kematian orang-orang yang ada di dalam Kristus gitu, atau orang-orang percaya gitu. Jadi bisa dikatakan anak domba ini yang dipersiapkan oleh bangsa Israel ini adalah anak domba yang tidak bercacat sama sekali, anak domba yang memang dipersiapkan untuk Paskah dan tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki mata yang berlobang dan lain sebagainya gitu. Jadi benar anak domba yang dipersembahkan kepada Tuhan itu harus sempurna gitu ya. Bahkan ketika Israel sudah di Kanaan dan ada di Bait Allah, dikatakan anak dombanya kalau bercacat tidak akan diterima gitu ya sebagai korban bakaran, dan Tuhan sendiri juga akan hancurkan itu karena persembahan mereka tidak murni di hadapan Tuhan. Jadi konsep anak domba ini sebenarnya sangat luas sekali artinya ya, bagaimana di dalam Paskah pertama Israel memakai anak domba ini sebagai korban pengganti ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir. Ya, mungkin ada tambahan dari Kak Yudo? Iya, tadi aku ingat waktu kita ngebahas tentang anak domba ini dalam Alkitab sebelumnya ya. Jadi kita juga kemarin nyinggung tentang imamat. Jadi banyak banget peraturan tentang persembahan atau sistem persembahan dalam bait suci atau dalam tabernakel itu berkisar pada anak domba atau mungkin persembahan darah gitu ya. Jadi darah ini juga kayak tadi Kak Roma bilang itu melambangkan perlindungan, melambangkan penembusan gitu ya. Bang kita juga pernah ngebahas juga tentang tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada darah gitu ya. Nah itu juga yang terbesit juga dalam pikiran ketika kita ngomongin tentang anak domba. Selain juga dipilih, selain tadi disembelih, tapi sebelumnya dia juga dipilih gitu. Jadi benar-benar kayak Kak Roma ini harus harus diperiksa dulu benar-benar. Makanya waktu di Paskah yang pertama itu sebenarnya ditetapkan tanggal 10, tapi dipilih tanggal 10, kemudian disembelih tanggal 14 gitu ya. Jadi ini ada waktu untuk orang-orang tuh benar-benar meriksa apakah anak domba ini bercacat atau tidak gitu. Jadi ini adalah benar-benar satu hal yang serius yang juga terus-menerus dilakukan oleh orang-orang Israel mulai dari zaman keluar dari Mesir sampai zaman Yesus gitu. Jadi beneran ini dilakukan oleh mereka tuh ratusan tahun gitu ya, ketika mereka hidup dalam
eh, di Palestina begitu ya. Oke, ini saya akan kasih tahu tentang latar belakang dari Yohanes pasal 1 yang akan kita gali. Jadi Yohanes pasal 1 ini Injilnya sendiri itu Injil yang unik gitu karena dia menekankan tentang keilahian Yesus gitu atau dia di ayat 1 sendiri dia sudah bilang bahwa Yesus adalah firman gitu kan. Kemudian dia tulis oleh Rasul Yohanes, itu salah satu orang yang menjadi murid Yesus dan juga dikenal sebagai murid yang dikasih Yesus. Kemudian tujuannya Injil ini dia untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal dalam namanya. Nah, ini kita bisa lihat di Yohanes pasal 20 ayat 30-31. Nah, ini pengaruhnya tuh juga ada masuk pengaruh Hellenisme gitu ya. Jadi ada kata logos yang ini kemudian untuk menyadarkan orang gitu bahwa Yesus sendiri adalah logos itu gitu. Dan dia mempunyai struktur tentang yang pasal 1 ini strukturnya itu adalah prolog kristologi ya. Kita melihat di ayat yang 1-18, nanti ayat 19 sampai 28 itu kesaksian Yohanes Pembaptis, kemudian Yesus sebagai anak domba Allah di ayat yang 29 sampai 34 dan juga panggilan murid pertama di ayat yang 35 sampai ayat yang 51. Begitu. Oke, jadi kita sudah melihat sedikit gambaran dari latar belakang Yohanes, dan Yohanes pasal 1 ini sendiri ada 51 ayat yang dibagi dalam 4 perikop gitu ya. Tapi kita akan belajar tentang perikop yang ketiga, tentang Yesus menunjuk kepada Yesus. Kalau judul kita hari ini Yesus adalah anak domba yang sempurna. Nah, kita akan mengawali dengan membaca terlebih dahulu sebelum kita masuk menggali dalam metode FABDA. Silakan teman-teman nanti bisa membaca, kita hanya ada 6 ayat, jadi 3 ayat ya. Nanti dari Marsha dulu, bisa baca ayat 29 sampai ayat 31, nanti dilanjutkan ke Hasian ayat 32 sampai ayat 34, dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Silakan. Ya, Yohanes 1 ayat 29 sampai 31. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Oke, ya 6 ayat yang sangat singkat tapi artinya banyak sekali, dan ini akan kita gali bersama-sama dengan Marsha dan Hasian. Dan teman-teman di rumah juga bisa banget untuk bisa join, berkomentar, memberikan pertanyaan atau nanti mengembangkan penggalian. Silakan tulis saja di kolom komentar, gak usah takut ya, karena kita PA bareng-bareng, namanya juga PA bareng gitu ya. Oke, kita akan segera mulai dengan langkah simak terlebih dahulu. Silakan Kak. Iya, oke. Langkah simak yang pertama ini, saya akan bertanya ke Kak Marsha ya. Ketika Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, apa yang Yohanes katakan tentang Yesus kalau dilihat dari ayat yang ke-29? Silakan Kak Marsha. Di unmute Ya, dulu Kak. unmute dulu. Ya, kalau yang di 29 sendiri itu dikatakan di terjemahan baru ini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu yang dikatakan sama Yohanes. Ini menjurus kepada Yesus sendiri ya. Dan kemudian kalau di terjemahan yang lama itu, dahulu aku tiada kenal dia. Bukan. Yang ini. Maaf. Pada keesokan harinya ia nampak Yesus datang kepadanya, lalu katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia."
Jadi lebih menjurus kepada anak domba Allah ini disebutkan di Yohanes sendiri itu menjurus kepada seseorang yang digambarkan sebagai anak domba Allah yang sedang mengangkut dosa dunia atau dosa manusia. Iya. Seperti itu. Oke. Setuju banget sama Kak Marsha ya. Tadi kata menghapus itu bisa artinya mengangkut, itu dari kata airo. Artinya mengangkut, mengangkat, membawa, melenyapkan, menanggung, dan juga memikul. Jadi kalau teman-teman melihat di bahasa aslinya itu ada banyak banget rendering ya, atau arti atau makna dari kata menghapus itu. Jadi ini merujuk kepada Yesus dan dia sedang dikatakan menanggung atau memikul dosa dunia. Oke, silakan Kak Roma. Ya, kita lanjut dulu di ayat 30 dan 31. Kehasian ya, jelaskan nih apa yang Yohanes ketahui tentang Yesus kalau dilihat dari dua ayat ini, ayat 30 dan 31. Silakan. Ya, terima kasih Kak Roma. Merujuk dari dua ayat ini, yakni ayat 30 dan 31, kita dapat menemukan beberapa hal. Ya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa yang Yohanes ketahui dari ayat 30 ini adalah Yesus adalah seseorang yang lebih besar daripada Yohanes. Kita bisa melihat dari ayat 30 begitu ya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Definisi seseorang yang lebih besar daripadanya yang dikemukakan oleh Yohanes ini, dia fokus pada hal eksistensial gitu ya, yang mana kita bisa merujuk pada Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 ini, yang mana dia menulis pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Yohanes menekankan eksistensi Yesus yang sudah ada dari awal itulah yang dia simpulkan sebagai bahwa dia lebih besar daripada Yohanes. Meskipun Yohanes lebih dulu lahir begitu ya. Itu. Yang sekalipun Yohanes sudah lebih dahulu dalam pelayanannya gitu. Yohanes Yesus lebih dulu ada sebelum Yohanes secara eksistensi gitu. Ini menunjukkan bahwa ini kekekalan yang Yesus miliki begitu. Dan Yohanes menegaskan keadilannya begitu. Itu untuk ayat yang ke-30. Sedangkan untuk ayat ke-31, ini 31 gitu ya. Yohanes awalnya dia mengaku dia tidak mengenal Yesus gitu, secara penuh sebagai Mesias. Nah, kita bisa melihat bahwa tujuan Yohanes membaptis dengan air itu adalah untuk memperkenalkan dan menyatakan Yesus kepada bangsa Israel sebagai Mesias yang dijanjikan gitu. Nah, ini kita dapat menyimpulkan ya, Yohanes paham bahwa Yesus adalah pribadi yang kekal, lebih besar darinya, secara eksistensi sudah lebih dulu ada begitu ya, dari kekekalan sampai kekekalan, dan bahwa pelayanan Yohanes itu bertujuan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus agar dikenal sebagai Mesias dan anak Allah. Seperti itu Kak Rom. Oke, kayaknya sudah lengkap sekali ya bahwa memang dua bagian yang disebut dari dua ayat, di ayat 30 sampai ayat 31 ini ya, menjelaskan bukan kronologis kelahiran Yesus dengan Yohanes yang memang sebenarnya Yohanes duluan yang lahir gitu ya, tetapi tadi Asian sudah mention terkait eksistensi atau kehilahian Yesus itu sendiri, yang satu dengan Bapa dan juga tentang pembaptisan ya sebagai tanda dikatakan supaya ia dinyatakan kepada Israel gitu. Jadi Yohanes mengerti fungsinya itu sebagai perantara mempersiapkan jalan bagi Mesias gitu. Oke, silakan Kak Yud. Ya, untuk Kak Marsha, peristiwa apa yang diceritakan Yohanes di ayat 32? Nah, ini kita bisa lihat juga di Matius 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Silakan Kak Marsha. Ya, kalau dari ayat yang ke-32 sendiri kan di situ adalah sebuah kesaksian Yohanes ketika dia sedang memberikan kesaksian itu, dia berkata bahwa aku telah melihat Roh Kudus turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Kalau kita lihat di Matius 3 ayat 16 sampai 17 itu adalah peristiwa ketika Yesus dibaptis melalui Roh ya, dan waktu itu Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu buka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi peristiwa ini menunjukkan bahwa Yohanes itu melihat sendiri bagaimana Allah itu memperkenankan Yesus sebagai anaknya gitu, melalui Roh Kudus yang
menyerupai burung merpati itu tadi. Dan itu yang membuktikan bahwa ya Yesus memang berkenan gitu, anak Allah. Ya, oke. Jadi ini Suara Marsha agak macet ini. Nanti mungkin kalau macet lagi bisa di-off-kan videonya ya. ya, Oh, siap. ya. Oke. Aku tambahkan sedikit dari yang ayat 32 ini. Memang ini benar kata Kak Marsha, ini tentang baptisan Yesus gitu ya. Tentang bagaimana Yesus juga menggenapi kitab suci gitu ya. Kalau kita di Matius itu juga awalnya Yohanes ragu gitu ya. Tapi kemudian Tuhan bilang karena itu harus terjadi gitu. Jadi dibaptis, kemudian turunlah merpati ke atas Tuhan Yesus. Dan ini jadi tanda atau konfirmasi dari Allah supaya Yohanes bisa mengenali bahwa dia ini adalah Mesias. Oke, silakan lanjut Kak Roma. Oke, nah kita lihat di ayat yang berikutnya. Siapa nih yang mengutus Yohanes Pembaptis? Yohanes membaptis dengan air. Kalau dilihat dari ayat 33 ini. Silakan Asian. Ya, kita bisa melihat yang mengutus Yohanes untuk membaptis dengan air itu adalah Allah ya. Yohanes, kita bisa melihat Yohanes menerima perintah langsung dari Allah untuk melaksanakan baptisan sebagai persiapan kedatangan Mesias gitu. Allah juga memberikan tanda kepada Yohanes, yaitu Roh Kudus turun dan tinggal di atas Yesus. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh sebelumnya tadi ya. Yang menguatkan bahwa Yesus adalah dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ini firm, ditulis dalam Yohanes 1:33 gitu ya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang mengutus Yohanes adalah Allah. Terima kasih Kak Roman. Oke, jadi jelas ya di sini fungsi Yohanes ya. Walaupun nanti kita akan simak analisa bersama-sama siapa si Yohanes ini gitu ya. Tapi di sini Yohanes nggak bertindak sesuka dia sendiri gitu ya. Pengen membaptis dengan air lah enggak gitu. Tapi ini instruksi langsung memang benar dari apa yang Allah berikan kepada dia gitu. Jadi dia memang berfungsi di sini sebagai nabi dan Allah mengutus Yohanes. Bahkan dikatakan bukan hanya melalui pembaptisan dengan air, tetapi juga ada tanda khusus yang diberikan kepada dia, yang dimaksud di sana adalah Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus gitu ya. Jadi spesifik sekali apa yang Allah instruksikan langsung kepada Yohanes Pembaptis ini gitu, dan detail sekali satu persatu dijelaskan, dan itu semua terjadi sesuai dengan peristiwa saat itu ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Oke, silakan Kak Ayud. Ini dari spill sama Kak Hasian sedikit ya. Bagaimana Yohanes mengenali siapa yang akan membaptis dengan Roh Kudus kalau dilihat dari ayat yang 33. Ini silakan Kak Marsha. Bisa diulang, Kak? Oke, pertanyaannya, bagaimana Yohanes mengenali siapa yang akan membaptis dengan Roh Kudus kalau kita melihat dari ayat yang ke-33? Oh ya, baik. Kalau dari ayat yang ke-33, Yohanes mengenali baptisan Roh Kudus. Gimana? Siapa yang akan membaptis dengan Roh Kudus, Kak? Oh, siapa yang membaptis dengan Roh Kudus? Di ayat yang ke-33 itu. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, kita bisa lihat bersama-sama di yang tadi ya. Saya menyinggung yang Matius 16 ayat 17 tadi. Di situ Yohanes mengetahui Roh Kudus karena dia betul-betul melihat gitu bahwa rupa Roh Kudus itu adalah seekor merpati dari langit, dan dia benar-benar mengetahui ketika kejadian itu ada gitu. Jadi Yohanes sendiri melihat dan Yohanes mengetahui waktu itu, dan dia pun juga diberikan penglihatan itu nggak semena-mena diberikan penglihatan, tetapi saya percaya juga bahwa itu adalah kuasa Tuhan ya, karena Tuhan sendiri yang membuka langit-langit untuk menurunkan rohnya atas Yesus.
Jadi kalau di sini kita lihat dia sudah melihat Yohanes melihat sendiri itu konfirmasi dari Allah dan juga dia memberikan kesaksian gitu ya. Ayat 32 Yohanes memberikan kesaksian katanya bla 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 gitu ya. Jadi itu jadi kayak di Yahudi kan ada dua saksi ya. Allah sendiri dan juga Yohanes tuh sudah laki-laki tuh dia punya apa namanya tetapan hukum yang bisa dipercaya gitu. Oke, lanjut Kak Roma. Nah, di bagian terakhir dari langkah simak nih, jelaskan kesimpulan Yohanes bahwa Yesus adalah anak Allah kalau dilihat dari ayat 34. Ya, silakan Hasian. Ya, ada dua hal utama yang bisa kita pelajari ya. Yang pertama itu kesaksian melalui tanda ilahi. Apa maksudnya? Yohanes melihat Roh Kudus turun dan tinggal di atas Yesus pada saat momen pembaptisan itu ya. Yang tercatat di Yohanes 1 ayat 32 sampai 33 yang sudah dibaca oleh Kak Marsha. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa tanda ini sesuai dengan petunjuk langsung dari Allah yang mengutus Yohanes untuk membaptis. Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan langsung dari Allah gitu. Allah sendiri berbicara dari surga gitu, yang menyatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan ini bukan hanya Yohanes saja yang mencatat. Di Matius 3:16 mencatat, bahkan di kitab Injil kitab Injil sinoptik yang lain juga mencatat gitu ya. Matius 3:16, Markus 1 ayat 10 dan Lukas 3:22. Jadi ini sahih bahwa ini tidak mengada-ngada begitu. Ini berarti fakta sejarah yang pernah ada gitu. Nah, jadi dari kita di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Yohanes tegas dan jelas gitu ya. Yesus bukan sekedar manusia biasa atau nabi gitu ya, tapi anak Allah gitu. Dikonfirmasi oleh Allah sendiri dan ditulis oleh keempat Injil sinoptik secara bersamaan gitu. Mana Mesias yang diutus untuk menyelamatkan dan membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Begitu. Dan aplikasi bagi kita apa sih? Karena tadi kan kesimpulan ini ya. Kita mesti percayalah bahwa Yesus adalah anak Allah yang membawa keselamatan dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang menerimanya. Yohanes 3:16 mengatakan demikian. Terima kasih. Oke. Ya, jadi banyak bukti ya kesimpulan bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan ini satu ciri dari tulisan Yohanes sendiri gitu ya. Bukan Yohanes Pembaptis tapi Yohanes sang murid, bahwa memang Yesus adalah anak Allah yang berarti dia adalah Allah itu sendiri gitu ya, yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi udah lengkap dari tanda, dari keilahiannya dan juga kesaksian pribadi Yohanes tadi yang sudah menetapkan itu sebagai suatu yang benar dan tidak diragukan lagi, dan juga dari apa yang Allah lakukan, bahkan keterlibatan ketritunggalan Allah juga ada di sana gitu ya, di mana Allah Bapa bersaksi, terus Roh Kudus juga dalam bentuk merpati, dan Yesus Kristus sang anak Allah atau pribadi kedua dari ketritunggalan. Oke. Nah, kita sudah melihat ini langkah simak. By the way, teman-teman di rumah gimana? Apakah ada mungkin tanggapan hubungan dengan anak 6 ayat yang kita gali? Memang ayatnya lumayan menarik ya. Bisa disimak satu persatu gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa sampaikan komentarnya di dalam kolom komentar. Kita akan lanjut dulu ya Kak Yudo, silakan. Oke, kita masuk ke bagian 2, bagian analisa. Kita akan meneliti lebih dalam dari teks ini ya. Untuk Kak Marsha, mengapa Yohanes menyebut Yesus sebagai anak domba Allah? Kalau kita bisa melihat nubuatan dari Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7. Silakan Kak Marsha. Di-unmute dulu Kak. Jangan lupa. Ya, kalau kita bisa lihat di Yesaya 53 ayat 7 itu ada sebuah nubuatan ya, bahwa Mesias itu hamba Allah dan akan dibawa ke sebuah pembantaian ya, seperti seekor anak korban. Karena kan di perjanjian lama kita bisa lihat, kita juga tahu ya bahwa untuk menebus kesalahan itu kita harus mengorbankan binatang-binatang, dan itu harus suci, kudus, tidak boleh cacat atau tidak boleh bercela sama sekali, jadi harus kudus. Nah, untuk membayar hukuman dosa ini harus ada yang dikorbankan, yaitu satu nyawa, ya seperti binatang-binatang suci tadi. Dan di sini Allah memilih untuk menyediakan sendiri korban itu. Nah, dosa dunia itu dihapuskan ya ketika Yesus itu akhirnya bukan mau ya, tapi Yesus diutus untuk menjadi korban itu sendiri. Dia harus mati sebagai korban yang sempurna seperti itu. Nah, ini
cara kita, cara manusia di perjanjian baru bisa ditebus dosanya dan diampuni itu ya melalui Yesus itu tadi. Dan dosa dunia ini berarti dosa semua orang, nggak cuma satu orang aja, tetapi untuk keseluruhan seperti itu. Jadi Yesus ini digambarkan sebagai korban yang suci dan kudus, dan yang jelas kalau Allah sendiri yang mengutus itu tidak mungkin bercela sih. Kalau menurut saya itu sih menurut saya. Ya, terima kasih. Nah, memang dalam apa namanya dalam sistem persembahan di bait suci ya, itu anak domba tadi sudah disampaikan di awal. Anak domba itu sangat penting gitu. Nah, ketika Yesus disebut sebagai anak domba, ya statusnya sudah jelas gitu bahwa dia akan menjadi korban, dia akan apa namanya menembus umat manusia gitu. Kalau kita kemarin di Alkitab yang minggu lalu kita ngebahas tentang bahwa Yesus tuh mempersembahkan darahnya sendiri gitu ya. Itu suatu korban yang sempurna gitu. Ya. Makanya dibilang bisa menghapus dosa dunia gitu. Kayak tadi kata menghapus juga itu kan memikul gitu ya atau menanggung gitu. Itu juga apa namanya benar-benar apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia di kayu salib gitu ya. Oke, silakan lanjut Kak Roma. Iya, saya setuju banget dengan kedua teman yang sudah menyimpulkan ya, dan tadi Marsha sempat bilang ya menghapus bukan cuma satu dosa manusia tapi seluruh dunia gitu. Dan kalau minggu lalu di Ibrani dikatakan dia sebagai penghapus dosa sekali untuk selama-lamanya gitu ya. Jadi kalau darah korban anak domba yang tadi Marsha sebutkan itu harus diberikan setiap tahun ketika Paskah atau hari raya pendamaian gitu. Tetapi setelah penggenapannya dalam Yesus, dia sebagai anak domba yang sempurna, nggak perlu lagi setiap tahun, nggak perlu lagi setiap melakukan pelanggaran ke bait Allah untuk kasih domba, untuk kasih persembahan gitu. Karena darah Yesus itu sekali untuk selama-lamanya gitu. Dia menyerahkan dirinya ke pembantaian itu tadi untuk apa? Untuk orang percaya juga berhak mendapatkan itu tadi ya, pembebasan dan juga penghapusan dosa karena sudah dikerjakan oleh Yesus. Nah, kita akan lanjutkan mengapa Yohanes berkata bahwa dia atau Yesus di sini telah ada sebelum aku. Bukankah Yohanes lahir lebih dahulu daripada Yesus? Tadi udah jumpa sih di-mention Hasian, tapi mungkin bisa dianalisa lebih mendalam lagi. Silakan. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali begitu ya. Ada beberapa poin yang bisa kita pelajari begitu dari pertanyaan dari pernyataan Yohanes yang mengatakan dia telah ada sebelum aku gitu ya. Ada secara biologis lebih dulu lahir gitu ya. Yang pertama itu keberadaan kekal Yesus sebagai firman Allah begitu ya. Kita bisa melihat Yohanes menyadari bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa gitu ya, kayak kita common human gitu ya, tapi pribadi yang kekal, divine person gitu. Kita bisa melihat pernyataan Yohanes di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 begitu yang menjelaskan bahwa Yesus adalah firman Allah gitu. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah begitu. Yang sudah ada pada mulanya gitu, in the beginning gitu, bersama Allah sebelum dunia diciptakan gitu. Jadi selesai begitu. Jadi meskipun secara fisik Yohanes lahir sekitar 6 bulan lebih dahulu gitu ya. Hasian buffering kayaknya. Oh. Iya, benarkah? Saya matikan. Iya, bisa matikan videonya Oh, Kak iya, Hasian. Karena di tempat saya juga jaringan saya kadang buffering ya. Silakan diulang sedikit Hasian dari firman Allah yang menjadi manusia tadi. Baik. Saya matikan kameranya biar sinyal stabil. Ya, kita bisa belajar gitu ya, bahwa Yohanes menyadari bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa, tapi juga pribadi yang kekal. Ini dibuktikan dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah gitu. Ada frasa pada mulanya gitu, yang menyimpulkan bahwa Yesus telah ada sebelum dunia diciptakan. Jadi Yesus sudah ada sebelum dari ketiadaan gitu, sampai dunia diciptakan yang berarti ada gitu. Jadi meskipun secara fisik ya Yohanes lahir sekitar 6 bulan lebih dahulu, itu tertulis di Lukas 1 ayat 36 gitu ya. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki yang pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu gitu. Dari situ dijelaskan ya bahwa Yesus sudah ada sejak kekekalan karena dia adalah Allah sendiri begitu. Sekalipun Yohanes sudah 6 bulan lebih tua begitu ya secara biologis gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus sebagai Mesias yang ilahi.
Yohanes paham bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan ia punya asal-usul dari kekekalan begitu ya. Kita bisa membaca dari Mika 5 ayat 2, saya bacakan. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, di sini sudah ditulis juga bahwa Yesus sudah ada dari ketiadaan, gitu, sebelum tidak diciptakan. Dari sini pernyataan ini menegaskan ya tentang keilahian Yesus. Gitu. Dia bukan sekedar manusia biasa, tapi anak Allah yang sudah ada sebelum waktu dimulai begitu. Ini sebelum saya lanjut, apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih, silakan. Baik, saya lanjutkan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga itu kesaksian Yohanes tentang keunggulan Yesus gitu. Yohanes merendahkan diri gitu, dan mengaku bahwa Yesus lebih besar dari dirinya. Bukan. Tadi kita sudah menyinggung soal eksistensi ya. Tetapi bukan hanya itu saja, tapi juga dalam otoritas dan hakikatnya, naturnya sebagai Tuhan gitu. Kita bisa kutip Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil gitu. Dari sini dapat menyimpulkan ya, bahwa meskipun Yohanes secara biologis lahir lebih dahulu secara manusiawi dan biologis, seperti saya bilang tadi, Yesus telah ada sejak kekekalan, sejak permulaan, sebagai firman Allah yang hidup. Yohanes juga paham, dan dia bersaksi juga bahwa Yesus adalah anak Allah yang kekal dan juru selamat dunia begitu. Itu dari Hasian. Terima kasih Kak Romo. Oke, thank you Hasian. Udah sangat jelas menurut saya ya. Jadi Yohanes 1 ini sebenarnya udah menjelaskan banget di awal-awal gitu, dan hanya Yohanes yang mencatat karena Injil Sinoptik tidak mencatat pada mulanya adalah firman, sama itu dengan firman yang ada di Kejadian 1 ya, pada mulanya Allah menciptakan. Jadi segala sesuatu belum ada, Yesus sebenarnya sudah ada karena dia adalah firman yang masih menjadi manusia, dan bahkan di bagian lain dari Yohanes dikatakan dia bahkan sudah ada sebelum Abraham ada. Bayangkan itu ribuan tahun jauhnya, tetapi Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Jadi ada banyak bukti sebenarnya yang menjelaskan memang bahwa Yesus sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis ada gitu. Karena tadi 3 poin yang sudah dijelaskan itu, dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah, dan dia adalah yang juga dijanjikan oleh Allah itu sendiri sebagai utusannya. Silakan Kak Yud. Ya, kita mau masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagian Ini belajar. ada beberapa tanggapan, mungkin bisa dibacakan dulu. Sorry, ini ada beberapa tanggapan dari Kak Elan. Anak domba Allah itu korban yang menebus dosa manusia. Kemudian dari Kak Nehemia Kris, karena dalam tradisi pengorbanan pada kelompok orang Yahudi, domba sering dikorbankan untuk menebus dosa. Dan Yesus datang sebagai penggenapan korban yang sejati. Dari Kak Nehemia Kris lagi, meskipun Yohanes lahir lebih dulu secara manusiawi, tetapi Yesus bukan sekadar manusia biasa, dia adalah firman yang telah ada sejak kalan dan menjadi manusia. Ya, ini juga kita lihat di ayat yang 14 ya. Firman itu tinggal di antara kita. Itu jadi kayak penjelasan Yohanes bahwa firman yang sudah ada dulu sebelum semua ada ciptaan gitu, bahkan dia segala ciptaan itu diciptakan dalam dia gitu ya. Dia sekarang tinggal dalam kita. Nah, itu jadi kayak satu ketika Kak Hasan bilang melebihi eksistensi manusia gitu yang sudah lahir lebih dulu, tapi dia sudah ada lebih jauh di belakang gitu ya. Oke, kita akan masuk ke dalam bagian yang ketiga. Kita akan belajar atau membuat kesimpulan dari poin-poin yang sudah kita dapatkan tadi. Saya akan bertanya kepada Kak Marsha, pelajaran apa yang bisa Kakak ambil dari dari sikap Yohanes terhadap Yesus? Silakan Kak Marsha. Ya, pelajaran yang bisa saya dapatkan itu yang pertama ya, sebelum Yesus datang pun itu keberadaannya Yohanes itu mungkin sebagai seorang nabi atau dia juga guru di situ ya, guru agama, karena dia juga diberikan karunia untuk membaptis orang-orang seperti itu dengan air, dan tetapi ketika dia melihat Yesus sang anak domba tadi, dia berusaha untuk merendahkan dirinya gitu. Jadi kayak ada di Alkitab pun juga dikatakan kayak membuka tali kasutnya pun aku tidak layak begitu. Jadi dia merendahkan diri ya di hadapan Yesus. Nah, ini ketika dia mengetahui bahwa Yesus adalah anak domba yang betul-betul diutus sama Allah sendiri itu, dia menyadari itu, mengakui itu, dan memberikan kesaksian pastinya. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran ketika kita mengenal Yesus, kita kan
melihat Yesus ya, pastinya tahu, tapi bukan secara mungkin secara mata apa namanya dilihat manusia, wujud manusianya itu tidak, tetapi ketika kita percaya bahwa Yesus itu ada dan hadir dalam hidup kita, maka yang jadi poin pentingnya itu ya kita harus merendahkan diri, karena apa namanya segala sesuatu yang ada di diri kita yang lebih besar itu adalah sang korban itu tadi, karena dia yang punya kehendak untuk memberikan penebusan yang sempurna untuk semua manusia kayak gitu. Jadi harus ada kerendahan hati, meskipun mungkin di Yohanes sendiri pada saat itu dia adalah seorang penginjil yang hebat, dia juga terkenal, tetapi dia tidak menggunakan itu ketika Yesus hadir, dan Yesus waktu itu dibaptis oleh Roh Kudus, itu menjadi saksi yang nyata, dan itu pun ketika dia bersaksi pun kepada orang-orang, bahkan ditulis di Alkitab pun, dia betul-betul merendahkan dirinya. Jadi dia tidak menulis apapun, tapi dia memberikan kesaksian yang nyata. Kalau saya tuh benar-benar lihat gitu. Seperti itu, Kak. Yang saya bisa dapatkan. Pelajaran yang aku dapat tadi waktu Kak Marsha bilang penginjil yang hebat gitu ya. Tadi di Yohanes ini ayat yang ke-29 tuh ada yang bilang, yang baptis ya bilang, lihatlah anak domba Allah gitu. Berarti dia nyuruh orang untuk melihat gitu kali ya, untuk apa namanya, dia mungkin ada orang banyak gitu kali ya. Dia kan tugasnya membaptis kan, ada orang banyak datang kepada dia, jadi baptis dan sebagainya. Kemudian ketika Tuhan Yesus datang, dia bilang lihatlah gitu. Berarti mungkin dia nunjuk atau dia ngapain gitu ya. Jadi dia mengarahkan orang-orang ini kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi bukan kepada dirinya sendiri. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya kita lihat waktu ada orang nanya kepada dia, apakah kau Mesias? Bukan, aku bukan Mesias gitu. Dan kemudian dia menjelaskan sini juga bahwa ketika apa namanya tadi Kak Masih bilang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak gitu. Berarti dia mengakui adanya jenjang yang lebih tinggi di dalam diri Yesus daripada dia gitu ya. Oke, silakan Kak Roma. Oke, kita sudah melihat dari Yohanes, sisi Yohanes. Sekarang kita simpulkan ya untuk Hasian. Apa sih makna domba Paskah dalam PL kalau dihubungkan dengan Yesus? Silakan Hasian. Ya, sebelum saya lanjut, suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Baik. Ya, domba, kalau merujuk pada domba Paskah dalam Perjanjian Lama itu pertama kali diperkenalkan dalam Keluaran 12 ya. Tadi di awal sudah disinggung begitu. Ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Maknanya itu seperti ini. Yang pertama itu pengorbanan yang menggantikan gitu. Yang mana setiap keluarga Israel diperintahkan untuk menyembelih korban yang tidak bercacat seperti yang Kak Roma jelaskan di awal tadi gitu ya. Di Keluaran 12 ayat 5 sebagai korban pengganti bagi anak sulung mereka. Gitu. Yang mana tertulis anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Yang pertama. Yang kedua, darah sebagai perlindungan. Yang mana darah domba dioleskan di ambang pintu sebagai tanda perlindungan. Gitu ya. Ketika malaikat maut lewat, rumah yang memiliki darah di pintunya itu dilewati. Atau istilah Passover gitu. Dan anak sulung mereka diselamatkan. Terus di Keluaran 12 ayat 13 gitu ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dan sebabnya istilah Paskah kan ada Happy Passover gitu. Itu semua itu merujuk dari situ gitu, secara konteks sejarah gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebebasan dari perbudakan. Setelah peristiwa ini kita tahu Firaun membebaskan atau membiarkan Israel keluar dari Mesir gitu ya, melambangkan pembebasan atau freedom gitu dari perbudakan Mesir dan dosa. Kesimpulannya, domba Paskah ini melambangkan penebusan, perlindungan, dan pembebasan gitu ya, melalui pengorbanan yang menggantikan hukuman atas dosa. Itu dari saya. Terima kasih. Dan kalau Yesus? Ya, kalau Yesus ya kurang lebih juga pembebasan juga kurang lebih sama begitu ya. Bagaimana hadirnya itu membebaskan semuanya dari dosa gitu. Dengan kehadirannya itu dia menebus, dan pengorbanan di kayu salib itu menebus dosa manusia tentunya. Itu saya. Oke, jadi sangat berhubungan sekali ya, erat sekali hubungannya, karena ini bisa dikatakan sebenarnya sebagai tipologi gitu ya dari domba Paskah yang ada di Perjanjian Lama, tipe antitipe dari apa yang Yesus lakukan, yang apa Yesus genapi di Perjanjian Baru gitu.
Tadi sudah juga banyak kita cukup kulik juga di bagian itu. Oke, silakan Kak Yud. Oke, kita akan masuk ke bagian yang keempat, yaitu bagian diskusi. Nah, nanti saya akan bertanya kepada Kak Marsha dulu, nanti Kak Hasian boleh menimpali gitu Kak ya. Oke, untuk Kak Marsha, bagaimana pengorbanan Yesus menggenapi makna dari anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Silakan Kak. Di unmute dulu Kak. Bagaimana pengorbanan Yesus menggenapi makna dari anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Kalau menurut saya itu pengorbanan Yesus dalam menggenapi ini luar biasa sekali ya. Kita baca aja itu pasti baca kisahnya ketika Yesus akhirnya mau merelakan dirinya untuk menjadi utusan Allah, menggenapi sebagai anak domba Allah, dan tanggungannya itu kan berat ya teman-teman, untuk menebus dosa manusia gitu. Dosa terkadang kalau secara manusia kita sendiri satu dosa aja kita sulit untuk mengakui di hadapan Tuhan, tetapi ketika Yesus datang, Yesus aja tuh harus menanggung semua dosa-dosa manusia. Itu mungkin berat, tetapi makna dari menggenapi makna dari anak domba Allah yang menghapus dosa manusia ini, ketika Yesus itu betul-betul mau membuktikan bahwa dia rela mati bagi kita semua. Dan itu bisa kita lihat dan bisa kita saksikan bukan hanya ketika Paskah, tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita juga akan dituntun untuk mengetahui bagaimana Tuhan itu setiap hari, bahkan setiap menit, detik, Tuhan itu masih bekerja untuk memberikan pengampunan, bahkan memberikan peringatan untuk kita, untuk tetap hidup di situ. Jadi Tuhan Yesus sendiri pengorbanannya bukan saat di kayu salib saja, tetapi di kehidupan kita pun juga dia terus bekerja begitu untuk menghapus dosa kita, seperti itu. Kak Hasian, tambahan Kak dari Kak Hasian? Ya, kurang lebih tidak jauh beda begitu ya. Ketika Yohanes menyebut Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, itu di Yohanes 1:29 itu, dia menunjuk pada peran Yesus sebagai pengorbanan yang sempurna gitu untuk dosa manusia gitu. Yang mana pertama Yesus sebagai penambahan domba Paskah yang kita sudah bahas terkait Keluaran 12 begitu. Dan saya juga mau menambahkan dari ada frasa di 1 Korintus 5:7 begitu ya. Kristus anak domba Paskah kita telah disembelih. Yang mana ini mengkonfirmasi Yesus sebagai pengorbanan yang sebagai bentuk pengorbanan yang sempurna begitu untuk manusia gitu. Dan juga ada kala penting juga darahnya yang tercurah di kayu salib itu menjadi tanda protection atau perlindungan bagi semua orang yang percaya gitu. Menyelamatkan, dan juga itu menyelamatkan mereka dari hukuman dosa dan kematian kekal. Yohanes 3:16 sudah menuliskan. Dan yang kala penting juga terkait pengorbanan yang sempurna dan tak bercacat itu sendiri gitu ya. Yang mana perjanjian lama dalam hal ini hukum Taurat sangat menekankan domba itu harus tak bercelah dan tak bercacat begitu. Yang mana ini melambangkan kesempurnaan moral gitu yang diperlukan untuk menutupi dosa. Yang mana Yesus menggenapi ini melalui kehidupannya yang tanpa dosa gitu. Ada di 1 Petrus 1:18-19 gitu ya. Kamu telah ditebus. Kemudian ada kalimat dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Sampai ada pujiannya yang sekali kita nyanyikan di gereja gitu. Yang mana kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus sebagai manusia yang sempurna dan Allah yang kekal, Yesus memenuhi syarat gitu untuk sebagai korban yang memadai untuk menembus dosa seluruh dunia gitu. Yang tak kalah penting ini saya mau menekankan adalah bagaimana ini juga berbicara terkait jalan keselamatan dan hidup kekal gitu. Domba Paskah membawa kebebasan fisik ya dari perbudakan Mesir. Tapi lebih dari itu, pengorbanan Tuhan Yesus membawa kebebasan rohani dan kuasa dosa dan kematian kekal. Amen. Yang mana Yesus membuka jalan menuju hidup kekal gitu. Yang mana ditulis di Yohanes 14:6 gitu ya. I am the way, the truth, and the life gitu. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, oleh karena itu, bahkan dalam kitab Roma 6:23 itu siapa saja yang percaya kepada Yesus menerima kehidupan kekal dan dibebaskan dari hukuman dosa. Gitu. Yang mana implikasinya apa? Implikasinya adalah ketika kita mengakui dan kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita pribadi, kita tidak menjadi orang yang kalau kita berhasil taat, kita nggak jadi sombong, tapi kalau kita gagal taat, kita nggak rendah diri gitu. Karena ada Kristus yang merestorasi dan mentransformasi hati kita agar kita itu tidak terbelenggu dalam aspek legalistik gitu. Kalau kamu lakuin ini konsekuensi seperti ini gitu. Tapi Yesus merestorasi kita bahwa
hidup kita itu bukan karena kesalahan kita, itu bukan karena kebenaran keselamatan yang kita punya bukan karena kesalahan kita, tapi karena Yesus yang berinisiatif untuk mengorbankan dirinya. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, thank you banget Kak Hatian. Jadi memang ya Yesus menggenapi nubuat dari domba Paskah itu ya, anak domba Allah yang tidak hanya membersihkan secara fisik tapi juga dia membersihkan secara rohani, dan itu sifatnya itu bukan temporal. Kalau itu kan yang awalnya temporal ya 1 tahun sekali ya. Tapi kalau Yesus anak domba Allah sifatnya tuh udah ultimate gitu, udah paling paling sempurna, nggak ada yang bisa gantiin. Ya ini ada tanggapan dari Kak Nehemia Kris. Inilah yang dinamakan nubuatan. Nubuatan adalah satu hal yang pasti terjadi, bukan kira-kira terjadi atau mungkin terjadi. Karya keselamatan yang akan dia lanjutkan sudah sejak Kejadian pasal 3. Tidak bisa membayangkan jika saat ini masih harus melakukan tradisi korban penebus salah. Pasti sudah sangat repot dan mahal sekali jika dikalkulasi harganya. Bersyukur untuk karya penyelamatan yang sudah Yesus kerjakan sampai tuntas dan penuh ketaatan. Dan juga dari Kak Agnes, pengorbanan Yesus adalah bentuk penggenapan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, adalah karya sempurna dan agung, di mana Yesus menghapus dosa sekali dan untuk selama-lamanya. Amin. Iya, itu tanggapan dari teman-teman juga. Silakan ke Kak Roma, silakan. Oke, kita lanjut ya di bagian berikutnya. Tadi tentang anak domba. Sekarang tema penting lainnya juga. Mengapa penting bagi Yohanes untuk menyimpulkan bahwa Yesus adalah anak Allah? Sekarang dari Hasian dulu, nanti dilanjutkan ke Marsha. Silakan. Ya, ini sangat penting ya, karena terima kasih Kak Roma. Ini sangat penting ya, karena ini menyatakan identitas ilahi Yesus dan ini mengkonfirmasi perannya gitu sebagai Mesias yang dijanjikan gitu. Ada beberapa poin ya. Yang pertama itu meneguhkan identitas ilahi Yesus gitu. Dengan menyebut Yesus dengan frasa anak Allah, Yohanes itu menyatakan bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa atau nabi, gitu, tetapi pribadi ilahi yang berasal dari Allah. Gitu. Dan bahkan Allah itu sendiri, di Yohanes 1:1-2 gitu. Bahwasanya Yesus adalah firman yang telah ada sejak kekekalan dan adalah Allah sendiri. Gitu. Kenapa ini penting? Ini menegaskan bahwa hanya Allah yang bisa membawa keselamatan sempurna dan menghapus dosa dunia. Begitu. Yang pertama. Yang kedua ada penggenapan nubuat Mesias. Perjanjian lama itu menubuatkan kedatangan Mesias yang akan menjadi raja kekal dan anak Allah itu sudah banyak juga. Salah satunya di Yesaya 9 ayat 6-7, Mazmur 2 ayat 7 begitu. Yohanes menyaksikan tanda ilahi gitu, yang mana Roh Kudus turun dan tinggal di atas Yesus. Dia tulis di Yohanes 1 ayat 32-33 yang kita sudah baca tadi, yang mengonfirmasi bahwa Yesus adalah penggenapan nubuat tersebut. Mengapa ini penting? Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan pemenuhan rencana keselamatan Allah begitu, yang sudah jauh-jauh hari, sudah berabad-abad lah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menegaskan Yesus sebagai juru selamat dunia gitu. Dengan menyebut Yesus sebagai anak Allah gitu ya, Yohanes menyatakan bahwa hanya melalui pengorbanannya gitu, dosa dunia bisa dihapus. Yohanes 3:16 gitu ya, karena kasihnya Allah mengutus anaknya, dalam hal ini Yesus yang adalah anak Allah itu, untuk menyelamatkan dunia. Tanpa pengakuan itu tidak ada keselamatan. Hanya Yesus yang anak Allah yang dapat memberikan pengampunan dosa dan hidup kekal. Dan ini juga yang tak kalah penting, ini poin terakhir, memberi dasar bagi iman Kristen. Kesaksian Yohanes itu menjadi fondasi iman yang kuat gitu ya. Dan memang seyogianya kuat bahwa Yesus adalah anak Allah yang membawa hidup kekal. Dimana saya mungkin mengutip dari kutipan Yohanes di pasal yang lain gitu. Yohanes 20:31 begitu ya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh imanmu itu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Gitu. Hal ini penting karena iman Kristen bertumbuh pada pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah yang menyelamatkan manusia. Begitu. Jadi dapat disimpulkan yang pertama meneguhkan keilahian Yesus, yang kedua mengkonfirmasi penggenapan nubuat Mesias, yang ketiga menegaskan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dunia, dan yang terakhir menjadi dasar utama iman Kristen begitu. Itu Kak Roma. Terima kasih. Ya. Marsha setuju nggak atau ada tambahan? Ya, saya setuju. Tapi mungkin menambahkan sedikit ya, Kak. Mungkin ada satu hal kayak Yohanes itu diutus Tuhan itu sebelum Tuhan Yesus turun gitu ya. Sebelum Tuhan Yesus itu turun, dan pelayanan Yohanes itu juga dilakukan saat sebelum Yesus melakukan pelayanannya gitu. Jadi
tugas Yohanes Pembaptis waktu itu adalah mengarahkan orang-orang itu untuk percaya kepada Yesus. Jadi, kenapa penting sebagai anak Allah sendiri ya, Yohanes harus memberitahu kepada banyak orang bahwa Yesus adalah pribadi anak Allah itu sendiri gitu. Jadi dia harus membuka jalan dan banyak orang yang sedang menanti-nantikan Mesias saat itu. Maka dari itu Yohanes ini memiliki tugas untuk memberikan kesaksian kepada mereka supaya mereka banyak orang itu bisa percaya bahwa Yesus itu ada gitu. Yesus itu adalah anak Allah, anak domba Allah yang diutus Tuhan untuk menebus dosa manusia. Seperti itu sih Kak tambahannya. Oke, ya kita sudah sampai di akhir ini ya. Jadi saya nggak bisa menanggapi karena waktunya sudah sangat mepet. Tapi di sini, oh ini tadi sudah ditanggapi oleh Agnes gitu ya. Oke, jadi setuju dari teman-teman yang sampaikan tadi tentang anak-anak Allah. Walaupun mungkin kalau kita jelaskan nanti secara simpelnya nih gimana gitu ya. Kok anak Allah, tapi anak Allah. Emangnya Allah ada ibu dan lain sebagainya gitu ya. Kalau dikaji itu secara secara kata per kata itu agak sulit, tapi di sini kita sudah melihat begitu ya. Bukan berarti kalau Yesus adalah anak Allah, dia hanya anak, dia bukan Allah gitu. Tapi dia sendiri pun adalah firman itu sendiri, dia adalah Allah yang berinkarnasi gitu. Itu hanya bisa diterima oleh pemahaman yang dimana kita juga beriman kepadanya. Nah, kita udah nyampe di aplikasi sekarang teman-teman. Bagian aplikasi kita lihat. Kalau aplikasi ini biasanya ini harus praktis gitu ya, bukan hanya saya akan mengasihi Allah, itu abstrak sekali, bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Jadi teman-teman silakan berikan aplikasi praktisnya dalam merayakan Paskah tahun ini. Apakah teman-teman mengakui bahwa Yesus bukan hanya telah menghapus dosa dunia, tapi juga dosa Anda secara pribadi? Silakan bagikan pengalaman pribadi bagaimana Yesus mengampuni dosa-dosa Anda. Kita akan dengarkan sharing dari Marsha dulu. Habis itu nanti ditutup Hasian. Silakan Marsha. Ya, yang pasti saya mengakui ya Kak, Yesus itu bukan hanya menghapus dosa, tetapi bukan hanya menghapus dosa dunia, tapi secara pribadi pun Tuhan juga pasti akan menghapus dosa saya begitu. Karena ya perlu disadari juga, saya setiap hari mungkin juga melakukan dosa yang entah itu saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Tetapi di sini kasih karunia Tuhan itu yang mengingatkan Kak, ketika melakukan kesalahan itu ada pengingat ya. Roh Kudus mengingatkan bahwa harus mengakui dosa. Ada pengalaman ketika saya melakukan dosa seperti itu dan saya mengalami jalan buntu, tapi ketika saya mau mengakui, ternyata Tuhan itu bukan hanya mengampuni, tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa gitu. Jadi ada banyak hal yang Tuhan tunjukkan ya dari perubahan hidup saya secara pribadi, bahkan saya lebih mengenal Tuhan dan ternyata itu membawa saya untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Nah, di sini jadi saya percaya bahwa penebusan itu bukan hanya sekedar kalimat di Alkitab, tetapi kalau kita mengimani, oh Yesus sudah menebus dosa saya, ada di dalam hidup itu juga ada sesuatu yang berbeda, gitu. Jadi ada perubahan, ada damai yang membawa kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kita setiap hari pun juga, saya pribadi ya, itu belajar untuk mengakui semua dosa-dosa yang saya lakukan, karena dengan begitu, saya jadi memahami ternyata saya dibawa untuk melakukan hal yang baik dan itu menjadi kesaksian saya bagaimana Tuhan setiap harinya merubah kehidupan saya seperti itu. Oke, jadi ada pertobatan setiap hari ya dalam kehidupan Marsha. Oke, silakan dari Hasian. Oke, karena ini bicara teknis, ini luar biasa ya. Pengalaman pribadi bagaimana Yesus mengampuni dosa-dosa Anda. Dengan saya menyadari bahwa saya hidup bukan untuk apa ya, saya hidup bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika apa ya, fakta bahwa Tuhan Yesus berinisiatif itu untuk menghapus dosa saya pribadi itu membuat saya menyadari bahwa saya beragama, saya melayani Tuhan, saya hidup menjalani hidup sebagaimana sesuai dengan firman Tuhan itu bukan buat saya itu agar saya itu bisa bayar cicilan di sorga begitu. Maksudnya apa? Misalnya kan kita itu misal kita rajin berdoa, baca kitab suci segala macam, seringkali punya tendensi motivasi agar kita itu
bisa nyenengin Tuhan, biar kita itu dapat pahala atau kita itu biar dapat apa ya, dapat satu kapling sorga gitu agar kita tuh bisa jadi penghuninya di kemudian hari. Di situ yang menyadari bahwa Injil, apalagi kita kan bicara soal Injil sekarang. Injil Hilang kasihan. Buffering. Lagi buffering. Oke, kita tunggu dulu kasihan masih buffering ini. Dia pasti nggak sadar dan masih lanjut ngomong. Ini Oke, tadi sharingnya Sian itu nyampe apa ya, bagian sebenarnya masih belum nyampe sharing ya. oh, Oh, malah keluar. oke, ini lagi. Oke, nanti Ellen bisa bantu lagi untuk invite ya. Oke, kalau saya sendiri sembari menunggu Asian, pastinya dalam pasca tahun ini ya, ya istimewa lagi bagi saya karena memang Alkitab ini sendiri udah 3 tahun lebih dan setiap tahunnya akan ada tema untuk membahas tentang pasca, dan bersyukurnya juga tahun ini juga diingatkan lagi ya, sebenarnya bukan cuma tentang anak domba Allah gitu ya, dari minggu lalu Yesus menghapus dosa, terus juga tentang pasca pertama dan lain sebagainya, itu diingatkan gitu ya, bagaimana semua itu merujuk kepada satu pribadi yaitu Yesus Kristus gitu. Dan kalau saya lihat di hidup saya bukan orang yang dalam tanda kutip sebenarnya jahat kayak penipu atau pencuri gitu ya. Kalau orang yang dari pencuri atau penipu bertobat ikut Yesus, itu kelihatan kesaksiannya sekali. Kesaksiannya itu bisa manjur dan laku biasanya di gereja-gereja ya. Dulunya saya penipu, ya sekarang saya bertobat. Kayaknya adem ngelihatnya ya, perubahan yang 180 derajat. Tapi kalau saya sebenarnya nggak seperti itu gitu, karena dari kecil saya anak pendeta, saya juga dididik di dalam iman Kristen yang baik. Tapi itu pun nggak membuat saya itu saya termasuk orang yang kudus gitu, karena pada akhirnya saya tahu di titik di mana saya adalah orang yang berdosa dan saya butuh Tuhan untuk menyelamatkan saya. Disitulah ketika momen saya lahir baru gitu ya, percaya kepada Yesus, ya saya menyadari betapa saya berdosa, dan setelah itu ada perubahan hidup yang terjadi, dan semakin hari itu nggak ada keinginan lain selain untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan cara-cara yang ada, misalnya dalam pelayanan, dalam doa, dan juga dalam penginjilan dan lain sebagainya gitu. Jadi bersyukur sih karena setiap tahunnya diingatkan gitu ya tentang pribadi yang istimewa yang sudah mengerjakan keselamatan, yang menghapuskan dosa-dosa saya secara pribadi, dan itu menolong saya juga untuk semakin terus tekun menjadi pelayan Allah yang bisa bersinergi juga dengan rekan-rekan saya yang lainnya di dalam melayani. Itu sih mungkin kesaksian dari saya, dari Kak Yudo. Iya. Ingat kita masih coba hubungi Hasien nih. Iya, betul sekali. Jadi di sini singkatannya sih, kalau dari Kak Roma tuh anak yang baik-baik aja gitu. Kalau saya justru sebaliknya gitu. Kalau anak pendeta juga, tapi ada banyak pergumulan juga yang bikin saya merasa saya nggak layak gitu. Dan itu berulang kali muncul gitu ya. Tapi sampai kepada pengenalan Kristus benar-benar tuh waktu mungkin habis kuliah kali ya, atau sebelum mau lulus dari kuliah gitu. Sampai akhirnya benar-benar ngerasa bahwa saya ternyata selama ini menghina undangan Tuhan untuk bisa turut dalam keselamatan gitu. Akhirnya belajar untuk untuk rendah hati, belajar untuk mengakui dosa, belajar untuk benar-benar realitas saya itu sebenarnya tidak lebih besar daripada realitas Kristus gitu ya. Tadi dibilang Yohanes itu bilang dia harus makin besar, saya harus makin kecil. Itu tuh benar-benar saya nggak bisa waktu itu. Jadi Tuhan Yesus ajarkan ini juga, tadi teringat juga bahwa ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, kita juga harus belajar bahwa dia tuh lebih besar daripada kita gitu. Dan dia jauh lebih berkuasa daripada kita gitu. Ketika kita bilang Tuhan nggak bisa mengampuni aku, nah itu juga satu dosa saya pikir sih. Dia harus belajar juga untuk menerima pengampunan, tunduk pada Tuhan, dan juga menerima kasih karunia-Nya. Itu saya pikir kesaksian dari saya. Thank you. Ini Kak Hasian sedang dicoba. Saya belum bisa diundang nih. Bagaimana ini Kak ya? Ya, kita lanjut aja dulu ya, karena waktunya juga sudah hampir selesai, dan memang sudah selesai secara waktu. Jadi
Teman-teman di rumah senang sekali, bersyukur sekali karena teman-teman juga sudah berbagi malam hari ini. Dan yang paling bersyukur lagi karena Marsha dan Hasian nanti kalau yang menyaksikan arsipnya gitu ya. Terima kasih sudah bergabung dalam Alkitab untuk melihat bagaimana karya yang istimewa yang Allah kerjakan gitu dalam Yesus Kristus, dan itu dimulai dengan pemberitaan Yohanes Pembaptis gitu ya, melalui apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat juga dari Allah gitu ya. Terima kasih teman-teman, selamat mempersiapkan diri juga untuk persiapan Paskah. Dan oh ya, Kak Yudo akan memberikan kesimpulan sebelum saya memberikan pengumuman sebelum terlambat. Silakan Kak Yudo. Oke. Tadi dari PA malam ini kita belajar bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan pengorbanan yang sempurna, kita beroleh keselamatan dan juga kita dipanggil untuk mengikut Dia. Karena itu teman-teman, mari kita mengabdikan diri kita kepada Yesus dan juga menghayati dalam masa Prapaskah ini pengorbanan yang sudah dilakukannya dengan hidup kudus, sama dan juga bersaksi tentang kasih-Nya dimanapun kita berada. Terima kasih. Silakan Kak Roma. Oke, ini ada satu tanggapan dari Agnes sebagai tanggapan terakhir. Yesus menghapus dosa dunia dan saya juga termasuk dalam dunia itu sendiri. Pengampunan itu menyadarkan bagaimana Roh Kudus itu bekerja mengingatkan suatu saya sebagai orang tertebus. Amin. Oke, teman-teman di rumah, kalau Hasian ikut juga live hari ini, kita nggak bisa undang lagi. Silakan tuliskan mungkin aplikasinya di kolom komentar ya. Nah, oh ini sudah bergabung. Haleluya. Di detik terakhir kamu terlempar. Oke, kita masih rindu mendengar aplikasi kamu atau pengalaman kamu sebelum kita tutup hari ini. Silakan, Hasian. Ya, mohon maaf menghabiskan waktu lama dari bergumul soal sinyal. Tapi oke. Ya, singkatnya hidup saya jadi lebih punya makna gitu ya, bahwa saya melakukan segala macam hal-hal yang dalam tanda kutip menyenangkan hati Tuhan itu bukan biar saya dapat cicilan di sorga, tapi adalah bagaimana ungkapan syukur saya karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan merestorasi saya dari dosa. Dengan secara teknis apapun yang saya lakukan itu motivasinya untuk merayakan cinta kasih Tuhan, bukan untuk biar dapat pahala atau upah atau biar dapat cicilan di sorga. Gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Hasian untuk apa yang sudah dibagikan. Kita akan tutup untuk rangkaian PA kita hari ini. Saya minta kesediaan Hasian bisa tutup dalam doa. Ya, baik rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita untuk menutup PA ini, PA hari ini, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapak, karena Engkau senantiasa masih menyertai, memberkati dan memelihara kami sampai pada malam hari ini. Kami bersyukur kami menyelami, menggali dan belajar tentang kebenaran firman-Mu lewat Yohanes 1 ayat 29-34 ini, yang menceritakan secara rinci gamblang tentang bagaimana Kristus adalah Mesias dan tahapannya sebagai juru selamat itu datang dan bagaimana keilahiannya itu tidak lepas oleh waktu dan ruang dan waktu. Kami bersyukur kami belajar dari momen ini. Biarlah senantiasa dari momen ini kami belajar senantiasa untuk terus menyelami cinta kasih Tuhan, yang mana Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih karunia-Mu kami dapat hadir, kami dapat berrealitas, dan kami dapat masih menjalani hidup kami oleh karena pertolongan, cinta kasih, dan kemurahan Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya masing-masing. Tuhan sertai langkah kami, dan ketika kami menjalani kehidupan kami selalu diingatkan bahwa Kristus datang bukan untuk sebatas untuk mempraktikkan hal-hal religiusitas, tetapi merestorasi dan menyelamatkan manusia. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati sabda, berkati kami sekalian. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, glory haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Hasian, terima kasih Marsha, Kak Yudo, dan teman-teman di rumah. Kita pamit semuanya ya. Salam, ayo PA. Kita akan mendapatkan pengumuman. Minggu depan kita tidak ada Alkitab Bapak Ibu, teman-teman semuanya, karena kita libur gitu ya. Supaya kita juga bisa berelasi, membagikan kasih Tuhan kepada tetangga kiri kanan kita dalam liburan kita. Nah, tapi kita akan ketemu lagi di tanggal 7 April, jadi 2 minggu lagi. Walaupun kita nggak ada Alkitab minggu depan, silakan bisa PA pribadi ya.
Oke, kita akan ketemu 2 minggu lagi dengan tema yang baru di April, yaitu Jalan Salib. Nanti topiknya tentang pemberitaan, utama penderitaan Yesus yang diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 25. Silakan teman-teman bisa aktifkan notifikasinya untuk bergabung 2 minggu lagi. Dan kalau teman-teman juga ingin menjadi guest seperti Hasian dan juga Marsha, sangat bisa. Nanti silakan bisa hubungi kami di IOPA atau mungkin akun dari media sosial Sabda lainnya. Sangat bisa sekali, kami akan follow up dan jangan khawatir karena kita menggali firman Tuhan bersama-sama, gitu ya.